Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1721. Sekarang, Dion tidak hanya memiliki satu putra surgawi di bawah kendalinya. Kecuali Nora, seorang wanita yang memiliki nama yang sama dengan ibu kandung Madeline. Yang merupakan mantan putri surgawi pertama, dan tunangan Dravil saat ini. Ia mengendalikan semua 4 putra dan putri surgawi yang tersisa. Abraham telah berhasil menembus dan langsung menjadi putra surgawi ketiga. Dravil jelas merupakan putra surgawi pertama. Sylvie, putri penyayang wanita yang pernah dilawan Ri selama kampanye pertamanya, dan Dion, telah menjadi putri surgawi keempat. Dan akhirnya, Meki Uidah mengambil alih peran putra surgawi kelima. Karena yakin bahwa ia memiliki banyak putra dan putri yang berbakat, Raja Uidah hampir meninggal karena bahagia. Namun, hal itu segera berubah menjadi sakit kepala. Sebelumnya dia memilih Dravil, tetapi sekarang ada Abraham. Ditambah lagi, dia tidak bisa terus-terusan memperlakukan Nora seperti dia tidak berharga, bukan? Setelah menarik kendali Dravil, dia memutuskan untuk membiarkan saudara-saudaranya menyelesaikan masalahnya sendiri. Di bawah intrik Dion, eselon atas Uidah terpecah ke 4 arah, dengan Abraham dan Dravil memiliki pengaruh terbesar. Bersama-sama, mereka berperang melawan Ragnar dan Five Beast Clans, tetapi mereka juga berperang satu sama lain. Pertikaian antara kedua pangeran menjadi hiburan bagi klan Uidah. Meskipun terjadi pertumpahan darah, bagi klan yang telah membantai mantan saudara kembar mereka, klan Alidor, dengan darah dingin demi kekuasaan. Apakah mereka benar-benar peduli dengan hal-hal seperti itu? Yang tersisa bagi Dion adalah menggunakan bidak caturnya secara efektif. Haruskah ia menghancurkan wilayah Uidah dalam sekali sapu? Haruskah ia menggunakan kunci untuk menggunakan Uidah untuk menyerang? Mungkin menjepit 5 klan binatang atau melancarkan serangan mendadak terhadap Ragnar? Dion segera menyingkirkan pikiran itu. Ragnar berada di level yang sama sekali berbeda dengan Beast Clan, taktik sederhana seperti itu tidak akan berhasil pada mereka. Namun, ini tidak berarti Dion tidak akan bergerak. Dalam satu serangan, Abraham dan Dravil memimpin pasukan mereka dalam aksi penaklukan, menguasai semua guides yang berbatasan dengan wilayah Ragnar tanpa mereka sadari. Kemudian, mereka melanjutkan tugas Dion yang sebenarnya. Berdasarkan pengintaian Dion, Ragnar menguasai 29 jagat raya, Pakal menguasai 26 jagat raya, Uidah menguasai 24 jagat raya, dan Five Beast Clan pernah menguasai 18 jagat raya. Jika ditambahkan jagat raya Chaos dan jagat raya Dion, maka totalnya menjadi 99 jagat raya. Ini berarti bahwa selain jagat raya asal Dion, sebenarnya ada satu jagat raya lain yang sama sekali belum diklaim di dalam kuadran ini. Catatan penulis, total ini telah disebutkan beberapa waktu lalu, bab bernama Sith. Dan akhirnya mulai berlaku sekarang alam semesta ini terjepit di antara wilayah Pakal dan Ragnar, dan mungkin menjadi satu-satunya alasan mereka terus-menerus bermusuhan. Wilayah ini dibagi antara keduanya, tidak ada yang tampaknya mampu mengalahkan yang lain. Pada akhirnya, mereka membagi sumber daya di antara mereka sendiri. Dengan Ragnar yang menguasai wilayah barat laut bagian atas kuadran dan Pakal menguasai wilayah timur laut, seperti halnya Supreme Universe, atau Universe 13, yang merupakan titik sempit. Demikian pula alam semesta ini yang dimaksud. Alam semesta ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan wilayah Ragnar dan Pakal. Alam semesta ini ditunjukkan oleh Pathfinder Nixie. Selama Dion mengambilnya, kemungkinan menaklukkan Celestial Quadrant dalam waktu 5 tahun akan meroket hingga 60%. Tugas Abraham dan Dravil, tepatnya mengambil alih alam semesta ini dengan nama Dion. Meskipun itu adalah tugas mereka, Dion tidak ragu untuk membantu mereka terlebih dahulu, menaklukkan roh alam semesta dan memberi Abraham dan Dravil keuntungan dari penindasan. Dengan ini, Dion telah menguasai 13 alam semesta sepenuhnya, dan satu lagi pada hakikat. Sementara 5 klan binatang berkeringat memikirkan serangan Dion yang akan datang, Dion sudah merencanakan jauh melampaui mereka. Meskipun aliansi klan 5 binatang menunggu akhir periode 7 bulan, Dion tidak berniat menunggu selama itu. Sekarang tinggal kurang dari 110 tahun lagi hingga medan perang kuno tiba, tetapi Dion memahami pentingnya membangun kekuatan wilayahnya. Sebelum mereka memulai pertempuran itu, ia harus memastikan bahwa budaya dan kekuatan aliansi Fana sudah sempurna. Namun, meskipun sedang terburu-buru, Dion bukanlah orang bodoh. Ia baru saja menyerap beberapa ratus juta prajurit ke dalam pasukannya, tetapi kekuatan inti sejatinya hanya terdiri dari 30 juta. Mengapa Dion tidak langsung menaklukkan alam semesta 13? Apa gunanya dia memulai dari pinggiran aliansi binatang 5 klan dan bergegas menaklukkan 13 alam semesta dalam sebulan sebelum para elit menyadarinya? Itu karena dia tidak memiliki cukup orang. Tanpa bertambahnya pasukannya yang terjadi saat Dion menaklukkan satu demi satu alam semesta,
dia tidak akan memiliki kekuatan untuk merebut alam semesta 13 sejak awal. Hal ini saja menunjukkan masalah besar yang dihadapi Dion. Ia tidak memiliki tingkat akumulasi seperti yang dimiliki klan-klan yang telah ada selama ribuan tahun, dan sekarang ia harus mengejar ketertinggalannya. Akan tetapi, betapapun ia ingin bersandar dan meluangkan waktu untuk mencerna keuntungannya, ia tidak punya kemewahan seperti itu. Dion segera mulai bekerja. Setelah menaklukkan jagat raya penjepit antara wilayah Ragnar dan Pakal, yang dengan cepat ia beri nama Raja Jagat Raya. Yang menunjukkan pentingnya jagat raya itu di antara bidak caturnya, dan mengamankan jagat raya ke-14 miliknya, Dion bekerja sungguh-sungguh untuk mengatur pasukannya. Di bawah paksaan Monet, para binatang buas tidak memiliki jalan keluar. Kekuatan mengerikan dari anak-anak surga bersinar karena Monet tampaknya tidak memiliki batasan pada binatang buas yang dapat dikendalikannya. Dion membuang struktur organisasinya sebelumnya. Saat mereka menjelajah lebih dalam ke wilayah klan binatang, mereka bertemu semakin banyak binatang dan semakin sedikit manusia. Semakin sering hal ini terjadi, semakin tidak masuk akal bagi semua binatang untuk berada di bawah naungan Giralda. Meskipun Dion telah memperkenalkan struktur organisasi militer selama pertemuan Fana pertama, ini bukanlah situasi yang tepat untuk memanfaatkannya karena individu-individu ini belum benar-benar menjadi warga negaranya. Pasukan Dion telah membengkak hingga mencapai 1,5 miliar orang. Tanpa ragu, ia membagi mereka di antara para jenderal iblisnya, memberi masing-masing 500.000 orang untuk dikomandoi dan untuk sementara menamakan mereka Korps Iblis. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1722, barang kecil yang berharga bisa lebih baik. Di dalam masing-masing Korps Iblis, 450.000 adalah orang suci dan 50.000 sisanya adalah makhluk surgawi dengan kekuatan yang bervariasi. Ahli Sudodao sangat langka. Selain 6 Dion yang ditangkap di alam semesta 1, beberapa berikutnya hanya muncul sekali lagi di alam semesta 13, sehingga totalnya menjadi 10. Dion berasumsi bahwa ini karena pasukan elit sejati terkonsentrasi di 5 alam semesta inti. Selama 2 bulan berikutnya, Dion hanya mengadakan latihan militer. Ia menanamkan filosofi dan taktiknya ke dalam pikiran para pendatang baru ini. Ia melatih mereka dengan sangat keras sehingga mereka hampir tidak punya waktu untuk berpikir untuk memberontak, meskipun kemampuan Monet tidak memungkinkan mereka. Para pendatang baru itu tercengang. Pemimpin mereka ini benar-benar telah merawat kereta di lingkungan gerbang yang keras selama berbulan-bulan. Lebih buruk lagi, ia telah menaikkan ambang gerbang ke alam surgawi meskipun sebagian besar pasukannya adalah orang suci. Dalam bulan-bulan ini, warga aliansi klan 5 binatang mulai mengetahui kekuatan Dion. Bukan tidak mungkin melihat Dion memanggil ribuan klon, semuanya untuk menghancurkan seluruh korps iblis sendirian. Lagi, Dion meraung di langit, menyaksikan tanpa emosi saat pasukannya yang berjumlah 10.000 klon 0,5% mengalahkan korps iblis lainnya hingga takluk. Setelah membentuk hati Dao dan membangkitkan bakatnya sepenuhnya, menguasai teknik menjadi jauh lebih mudah. Teknik pertama yang digunakan Dion untuk membanjiri otaknya dengan ki jiwa adalah teknik keluarga Florence, yang memungkinkannya menguasainya ke tingkat baru dan menciptakan klon 5% meskipun kekuatannya meningkat pesat. Namun, Dion hanya menggunakan klon 0,5% sekarang untuk memberi mereka kesempatan kepada Demon Corps. Bereaksilah lebih cepat, kalian para kultivator. Suara Dion yang penuh penghinaan membumbui hinaan. Saat aku bilang berbelok ke barat, kalian akan berbalik ke barat. Saat aku bilang ke timur, kalian akan berputar ke timur. Apakah aku bilang untuk melangkah maju? Jadi, kenapa kalian mau melakukannya? Sistem Dion sama seperti sebelumnya. Dengan jiwanya, ia mampu menyampaikan perintah secara langsung ke telinga 5 pemimpin skuadron jika ia mau. Mengendalikan pasukan dengan sangat rinci dengan cara ini mungkin hanya bisa dilakukan oleh Dion. Ayah, mereka sangat jahat. Alauna duduk di bahu Dion sambil memainkan rambutnya. Hanya ayah yang bisa mengalahkan mereka semua. Mendengar seorang gadis kecil pada dasarnya menyebut mereka sampah, tentara merasa kesal. Sialan, kalau kamu bisa membuat begitu banyak orang dan begitu kuat, apa gunanya kami? Lagi pula, bagaimana kamu bisa mengharapkan kami bekerja sama sebaik kloningan? Di atas semua itu, kamu yang memberi kami perintah. Kamu jelas curang. Kamu tahu apa yang akan terjadi, jadi kamu bereaksi sebelum kami bisa melakukannya. Dion mengangguk, ekspresi seriusnya menghilang saat ia tersenyum pada gadis kecilnya. Little Precious pasti bisa melakukan yang lebih baik. Yup, aku sangat kuat. Alauna kecil tertawa kecil. Pasukan di bawah hampir memuntahkan darah saat para jenderal iblis tersenyum pahit. Mereka hanya bisa berdoa untuk anak laki-laki yang jatuh cinta pada gadis kecil itu. Dia pasti akan masuk neraka. Sebenarnya, tujuan Dion bukan hanya untuk melatih orang-orang ini, ia ingin mereka memahami kekuatannya. Ia ingin mereka merasa bahwa ia tidak pernah salah, bahwa ia bisa melakukan apa saja. Ia ingin mereka menghormatinya.
Saat ia menghantam Demon Corps satu persatu, pelajaran ini mulai tertanam dalam jiwa mereka. Pemimpin mereka dapat mengalahkan 500.000 dari mereka tanpa perlu mengangkat satu jari pun. Itulah yang ada dalam pikiran mereka. Tak lama kemudian, Dion merasa bahwa peningkatan mereka memuaskan. Mungkin bagi manusia biasa, hanya 2 bulan pelatihan tidaklah cukup. Namun, para kultivator secara alami memiliki kapasitas mental yang lebih besar daripada manusia biasa. Hal ini terutama berlaku bagi binatang buas yang cukup berbakat untuk berubah menjadi manusia. Tentu saja, sebagian besar pasukan ini adalah binatang suci. Mengingat mereka hanya dari tingkat bumi dan surga, mereka tidak dapat mengambil bentuk manusia, yang sebenarnya merupakan bagian dari masalah yang dihadapi Dion dalam melatih mereka. Namun, pada akhirnya ia berhasil mengatasi rintangan itu. Ketika 2 bulan itu berakhir, Dion tidak lagi ragu-ragu. Ia mengarahkan kemarahannya ke 5 alam semesta inti. Sementara yang lain mungkin memulai dengan yang terlemah dari kelimanya, Dion tidak punya niat seperti itu. Yang pertama akan ia taklukkan adalah wilayah Golden Crown Raven. Pada saat ini, seorang pria muda berhidung bengkok berlari kencang seolah-olah nyawanya dipertaruhkan. Kecepatannya jauh melampaui manusia biasa, menempuh jarak beberapa ratus meter hanya dalam beberapa kedipan mata, tetapi bahkan saat itu, dia tampak tidak senang dengan kemajuannya. Ia terpeleset dan tersandung, jatuh terguling-guling di jalan tanah di sepanjang bagian hutan yang hampir tak bertuan. Meski begitu, ia hampir tidak menyadari apa yang terjadi, berguling dan mendorong dirinya ke atas, lalu melontarkan dirinya ke udara dan berubah dari wujud manusia menjadi burung berbulu gelap. Teriakan tajam terdengar di udara, membuat para pengintai di depan waspada dalam sekejap. Pemuda itu begitu terburu-buru sehingga ia tidak sempat memikirkan akibat dari tindakannya. Memasuki wujud binatang buasnya dan bahkan terbang di atas kota yang mendekat dengan cepat adalah hal yang dilarang di distrik ini. Itu adalah cara untuk memisahkan lapisan atas masyarakat dari lapisan bawah karena wujud humanoid dipandang sebagai simbol status. Tetapi pemuda itu tidak peduli dengan hal-hal seperti itu sekarang. Berbagai serangan tiba-tiba menembus sayapnya, tetapi panggilannya terus berlanjut saat ia mendarat darurat di depan kota yang dibangun dengan kokoh. Di sebagian besar lahan pertanian, membangun tembok tidak ada gunanya kecuali jika tembok itu berfungsi sebagai jangkar bagi formasi. Begitu pula, kota ini memiliki tembok, tetapi gerbangnya selalu terbuka. Siapa yang berani menyerang kota inti klan Gagak Mahkota Emas yang perkasa? Serang, serang. Pemuda itu roboh ke wujud manusianya, tubuhnya dipenuhi bercak-bercak darah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1723, terlibat. Panggilan makhluk surgawi itu benar-benar menggema. Jika makhluk surgawi memfokuskan seluruh keberadaannya ke dalam teriakan, suaranya tidak akan hilang selama beberapa ribu mil. Seperti ini, suara pemuda itu menyelimuti kota meskipun ia terluka parah oleh orang-orangnya sendiri. Para penjaga kota menyerbu ke depan untuk menaklukkan pemuda itu, tetapi mereka terkejut dengan identitasnya. Pemuda ini, dia adalah anak haram sang patriark dan memiliki bakat yang bahkan lebih cemerlang dari mendiang balor yang dibunuh Dion. Namun, karena statusnya, dia dijauhi dan dikirim ke planet-planet yang lebih rendah di alam semesta inti mereka. Jika mereka ingat dengan benar, bukankah dia seharusnya memerintah sebidang kecil gugus galaksi selatan? Apa yang dia lakukan di gugus galaksi utara? Gugus selatan jatuh dengan cepat. Musuh menyerang. Tidak peduli seberapa besar keinginan penduduk Raven City untuk mengabaikan keributan itu tidak mungkin. Pemuda itu mengerahkan seluruh tenaganya ke dalam suaranya. Apa yang terjadi di sini? Sebuah suara menggelegar terdengar dari kejauhan. Tidak butuh waktu lama bagi para bangsawan di masyarakat mereka untuk menyadari bahwa itu adalah suara Patriark Raven. Selama beberapa bulan terakhir, Patriark Raven sedang dalam suasana hati yang buruk. Alam semesta pertama 13 telah ditaklukkan, kemudian iman mereka mulai turun drastis selama beberapa hari hingga mereka hanya bisa merasakan iman dari 5 alam semesta yang tersisa. Lebih buruknya lagi, mereka tidak berani memberitahu Ragnar tentang keadaan mereka karena takut bajingan-bajingan tak tahu malu itu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang mereka juga. Jika Ragnar tahu mereka telah kehilangan begitu banyak iman, mereka mungkin akan langsung membuang mereka sebagai sekutu. Namun sekarang, disinilah letak rasa malunya, anak haramnya sendiri, berteriak-teriak di Raven City. Bagaimana mungkin suasana hatinya yang sudah buruk tidak bertambah buruk? Patriark, pemuda itu menggertakkan giginya, karena sudah lama berhenti memanggil pria ini dengan sebutan ayah. Musuh yang kuat sedang menyerbu gugusan selatan. Lebih buruk lagi, tampaknya sebagian besar pasukan mereka terdiri dari monster dari aliansi klan 5 monster kita. Aku yakin kita telah dikhianati oleh keempat klan lainnya. Mendengar kata-kata itu, sang patriark pun meredakan amarahnya. Betapapun bodohnya anak haramnya ini, dia tidak akan berbohong tentang hal seperti ini, kan? Dia menatap mata pemuda yang berdarah itu, seolah mencoba memastikan sesuatu.
Akhirnya, dia menggertakkan giginya. Bawa tabib itu ke sini, jangan biarkan utusan itu mati. Mungkin ini adalah salah satu dari sedikit tindakan kebaikan yang pernah ia terima dari ayahnya. Mulai persiapan untuk pertempuran, Raven Universe tiba-tiba dilanda perang. Tindakan anak haram Patriarch Raven memberi mereka secercah harapan untuk merespons. Pasukan mereka segera bersatu. Meskipun beberapa masih menjilati luka mereka dari kampanye terakhir melawan Uidah, sebagian besar telah pulih setelah 3 bulan beristirahat. Mereka yang belum pulih terluka parah sehingga tidak dapat banyak berguna di masa mendatang. Pada saat itu, seluruh klan Gagak bersatu, menyatukan kekuatan tempur mereka dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyerbu ke arah gugus selatan dengan momentum yang dipicu oleh amarah. Patriarch Raven dan para tetua tahu betul bahwa mereka tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Sebagian besar pasukan tempur mereka terkonsentrasi di gugus utara karena wilayah gerbang Ragnar berbatasan dengan wilayah itu. Entah bagaimana, musuh ini berhasil mengabaikan gerbang mereka yang tertutup dan berhasil masuk ke sini. Selain itu, laporan Pejisel, anak haram kepala klan Raven, mencatat bahwa sebagian besar pasukannya terdiri dari binatang buas dari wilayah 4 klan lainnya. Masalah-masalah ini membuat jajaran atas klan Raven menjadi kacau balau. Mungkinkah, sejak awal, mereka telah dikhianati? Dan jika mereka dikhianati, apakah itu berarti beberapa orang dalam klan mereka sendiri merupakan bagian dari konspirasi tersebut? Kandidat yang paling mungkin untuk lelucon semacam itu adalah anak haram Patriarch. Dia punya banyak alasan untuk tidak puas dengan ayahnya. Ditambah lagi, invasi dimulai di gugusan yang diberi kekuasaan bebas kepadanya. Di atas semua ini, dialah satu-satunya yang berhasil sampai sejauh itu untuk menyampaikan berita itu. Di mana para ahli Sudodao di bawah komandonya? Di mana para utusannya? Mengapa dia datang dari alam liar alih-alih dari formasi teleportasi? Para tetua klan Gagak menyaksikan dengan dingin saat sang tabib membalut luka Pejisel. Gelombang besar kekuatan melesat ke langit, memenuhi ruang di sekitar planet Raven dengan para ahli sejauh mata memandang. Hampir dapat dikatakan bahwa satu-satunya yang tersisa di dekat permukaan kota Raven adalah Patriarch, Tetua Agung, dan beberapa lusin tetua. Pejisel tampaknya tidak menyadari suasana aneh itu saat ia meringis kesakitan, membiarkan seorang wanita tua mengobati lukanya. Tak lama kemudian, dia berdiri dan dengan lembut mendorong tabib itu menjauh, sambil menatap ke langit ke arah ayahnya. Patriarch, tolong izinkan aku bertarung, luka-luka ini tidak ada apa-apanya. Aku bisa sangat membantu. Mata hitam Pejisel bersinar dengan kilatan amarah. Orang-orang yang melakukan ini, dia ingin menghancurkan tulang-tulang mereka menjadi debu. Sangat membantu, Patriarch Raven menjawab dengan datar. Sama seperti kamu sangat membantu gugus selatan yang kupercayakan padamu. Pejisel terkejut. Mengapa ia merasakan permusuhan seperti itu dalam suara ayahnya? Mengapa para tetua memandang rendah dirinya seperti ini? Tidak. Bukankah memang seperti ini yang selalu terjadi? Entah bagaimana itu salahnya karena ayahnya tidak bisa mengendalikan diri. Karena ayahnya membawa ibunya pergi untuk 1 malam padahal dia tahu seharusnya tidak melakukannya. Entah bagaimana ini sekarang menjadi beban yang harus ditanggungnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1724, berhati lembut. Mungkin karena itulah dia tidak menyadari suasana aneh itu. Suasana itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dia hadapi sepanjang hidupnya sejak awal. Aku telah memperlakukanmu dengan rasa hormat yang lebih dari yang seharusnya, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku membesarkan seekor anjing yang bersedia menggigit pemiliknya. Patriarch Raven mencibir dengan nada meremehkan. Apa yang mereka janjikan padamu? Sebuah sudut untuk kencing? Pejisel sangat terkejut hingga ia tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Namun, darah yang merembes melalui luka-lukanya yang baru saja dibalut menceritakan keseluruhan ceritanya. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Satu-satunya alasan aku tidak membiarkanmu mati kehabisan darah adalah karena aku ingin kau menyaksikan sendiri rencanamu gagal. Kau akan membusuk seumur hidupmu di sel gelap. Kau tidak tahu karena kau tidak pernah memenuhi syarat untuk tahu. Tetapi klan Raven kita bisa saja mengambil alih seluruh wilayah aliansi kita untuk diri kita sendiri sejak lama. Keempat klan yang menyedihkan itu, bahkan jika digabungkan, tidak sebanding dengan kita. Habiskan sisa waktumu untuk merenungkan kegagalanmu dalam hidup. Pejisel tiba-tiba terkekeh. Amarahnya memuncak hingga ia tak bisa lagi merasakan amarah. Ia merasa tubuhnya rileks sepenuhnya. Dipercayakan? Dia telah dipercayakan dengan gugus selatan? Tidak. Dia telah mengambilnya. Kekuatan dan bakatnya, ketekunan dan etos kerjanya, semuanya begitu hebat sehingga dia mampu bertahan di tengah minimnya sumber daya, kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang. Pada akhirnya, dia menjadi salah satu penguasa termuda dari klan Raven mereka, semuanya di bawah pengawasan penuh kebencian dari ayahnya. Rasa hormat, kapan dia pernah dihormati? Kenangan pertamanya adalah tentang ayahnya yang menyuapi ibunya yang rapuh dari mangkuk anjing berbahan baja anti karat.
Suara logam yang berdenting mengenai lantai basah dan berlumpur di kamar, mereka masih membuatnya tertidur di malam hari. Dia mengurung mereka di dalam kandang tempat dia harus menyaksikan ibunya meninggal karena kekurangan gizi setelah terlalu sering menyerahkan jatah makanannya. Dia menggunakan ibunya seperti alat untuk melegakan, bahkan membiarkan satu-satunya anak laki-laki yang dia anggap sebagai anak juga melakukan hal yang sama. Seolah-olah ibunya adalah sesuatu yang lebih buruk dari seekor binatang. Jika bukan karena dia entah bagaimana memperoleh wujud manusia tanpa pernah melangkah ke alam surgawi, dia mungkin tidak akan pernah meninggalkan kandang itu seumur hidupnya. Namun sekarang tekadnya telah direduksi menjadi sesuatu yang diberikan kepadanya. Tahun-tahun kesulitan yang dialaminya diringkas sebagai kebajikan. Dan setelah mempertaruhkan nyawanya untuk menyampaikan berita tentang musuh, ia dicap sebagai pengkhianat. Saat Pejisel didorong masuk ke dalam penjara bawah tanah klan Raven, dia menatap mata ayahnya untuk terakhir kalinya. Pastikan kau menahanku di sini. Suaranya sedingin es, hampir memaksa langkah ayahnya membeku di udara. Jangan lemah lembut, jangan biarkan aku meninggalkan tembok ini. Atau aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Pertempuran di kedalaman angkasa membutuhkan perencanaan dan pertimbangan yang matang yang tidak dapat dibandingkan dengan pertempuran di daratan. Seseorang mungkin berpikir bahwa atmosfer itu sendiri akan menghasilkan pertempuran yang lebih tidak teratur dan kacau, tetapi meskipun itu mungkin benar, itu tidak juga menghasilkan gagasan bahwa rencana dan taktik tidak penting. Alasannya sederhana, di kedalaman angkasa, tidak ada energi yang bisa diambil. Dion tahu sejak awal bahwa ia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Meskipun para Sein mencapai ambang batas minimum yang diperlukan untuk bertahan hidup tanpa atmosfer yang mendukung mereka, itu hanyalah ambang batas minimum. Akan tetapi, kerugian ini juga memberikan keuntungan bagi Dion. Ia tahu bahwa saat musuh-musuhnya menyadari ia menggunakan orang-orang mereka sendiri untuk melawan mereka, mereka pasti akan memilih untuk keluar dan menemuinya justru karena kerugian ini. Klan Raven yakin bahwa mereka berhasil mengatasi masalah dan mencekik Dion, padahal kenyataannya mereka melakukan hal yang diinginkan Dion. Bagaimana mungkin Dion, setelah berbulan-bulan mengumpulkan informasi, tidak mengetahui betapa pentingnya Pejisel bagi Gugus Selatan? Lalu bagaimana mungkin ia membiarkan makhluk surgawi biasa lolos begitu saja di bawah hidungnya? Dion tidak hanya mengetahui keberadaan Pejisel. Kedalaman informasinya bahkan merinci ketegangan antara dia dan ayahnya. Dion tahu bahwa jika ia membiarkan Pejisel melarikan diri, ia akan memperingatkan orang-orang di Raven City. Jelas, ketika Pejisel melakukannya, ia akan menyebutkan jenis musuh yang mereka hadapi. Dengan melakukan hal itu, klan Raven yang telah siap setelah Dion menaklukkan alam semesta tertinggi mereka untuk percaya bahwa ada pengkhianat di antara mereka, jatuh terjerembab ke dalam perangkap Dion. Karena yakin bahwa mereka memahami musuh, klan Raven akan tahu bahwa sebagian besar pasukan Dion adalah orang-orang suci. Dan karena mereka melihat Pejisel melarikan diri, mereka akan berpikir bahwa Dion tidak memiliki kemampuan untuk menghindari perlindungan pada formasi teleportasi mereka, meskipun jelas dia mampu. Akibatnya, mereka akan berpikir bahwa Dion tidak punya pilihan lain selain melintasi alam semesta mereka dengan berjalan kaki dan mengalami kerugian karena memiliki beberapa orang suci yang lemah di bawah. Sementara itu, mereka sama sekali tidak tahu tentang fakta bahwa Dion ingin mereka berpikir seperti ini. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka sedang memasuki medan perang yang telah dipersiapkan Dion sendiri. Kesombongan dan kepercayaan diri yang berlebihan membuat mereka mengorbankan keuntungan terbesar yang mereka miliki, bermain di kandang sendiri. Tidak lama kemudian, benda itu melesat melintasi alam semesta. Meskipun mereka bisa saja berteleportasi ke Gugus Selatan melalui berbagai cara lain, memindahkan miliaran prajurit seperti ini terlalu mahal. Harus dikatakan bahwa Dion dimanjakan dengan memiliki susunan tingkat planet yang ditenagai oleh kristal asal. Mereka tidak yakin bahwa mereka perlu terburu-buru. Dengan kekuatan 2 miliar prajurit, mereka tidak terburu-buru, tidak membiarkan para pejuang mereka kelelahan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1725, serangan. Pada saat mereka sampai di tepi gugusan selatan, setelah melewati gugusan tengah, mereka menemukan bahwa Pejisel tidak berbohong. Ada lautan binatang buas yang tak berujung yang mereka kenali dengan sangat baik. Semua ras binatang buas kelas menengah ini, Patriark Raven, bagaimanapun, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berharap untuk melihat seringai tak tahu malu dari Patriark klan lainnya. Tetapi tidak peduli apakah dia menyapu ke depan dengan matanya atau akal sehatnya, dia tidak dapat menemukan satu pun dari mereka. Apakah kalian bajingan tak tahu malu akan terus bersembunyi? Keluarlah dan bertarunglah seperti laki-laki. Suara Patriark Raven menggelegar. Tetua Agung Raven tampaknya telah menghilang, membiarkan putranya mengambil alih. Mungkin dia merasa bahwa tindakannya diperlukan, atau mungkin dia sedang menyesuaikan keadaannya, percaya bahwa dia akan segera harus melawan keempat tetua agung lainnya sendirian.
Meskipun kekosongan ruang tidak memungkinkan suara untuk bergerak dalam keadaan normal, para kultivator bukanlah orang biasa. Dengan menggunakan ki mereka, memproyeksikan suara mereka adalah tugas yang mudah. Ketika Patriark Raven mengalihkan pandangannya sekali lagi, kebingungannya semakin dalam. Bukan saja dia tidak merasakan satupun wilayah di alam Sudodao, pasukan lawan tampak tidak santai sama sekali, bahkan mereka tampak sangat gugup dan gelisah. Meskipun ada beberapa di antara mereka yang memiliki aura bermartabat, sebagian besar adalah prajurit yang menyedihkan. Tiba-tiba, sebuah pikiran mengejutkan terlintas di benak Patriark. Mungkinkah mereka ada di sini tanpa keinginan mereka? Jika memang begitu, mustahil untuk mengatakan bahwa keempat klan lainnya mengkhianati mereka, bukan? Firasat buruk menyelimuti Patriark. Jika ini bukan karena pengkhianatan, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi setelah Supreme Universe direbut? Karena dia yakin sepenuh hati bahwa dia dikhianati. Patriark Raven tidak mengirim pesan kepada 4 klan lainnya untuk meminta dukungan. Selain itu, dia juga tidak memberitahu Ragnar, khawatir mereka mungkin memanfaatkan situasi untuk mengklaim lebih banyak alam semesta untuk diri mereka sendiri. Namun, mungkinkah kelambanan itu merupakan kesalahan? Tidak, tidak. Patriark berhidung bengkok itu menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku salah tentang konspirasi ini, barisan di sini terlalu lemah. Kita memiliki 2 miliar prajurit dibanding 1,5 miliar mereka. Kita memiliki lebih dari 500 juta makhluk surgawi dibanding 150 juta mereka. Kita memiliki lebih dari 10.000 ahli Sudodao sementara mereka memiliki 1. Lelucon macam apa ini? Patriark menganggap setiap pemikiran yang terlintas lebih menggelikan daripada yang sebelumnya. Dia bahkan belum sampai pada fakta bahwa mereka memiliki 5 ahli Dao sementara musuh tidak memiliki apapun. Dia tidak bisa menahan tawa dan memegangi perutnya. Serang, usir makhluk-makhluk malang ini dari kesengsaraan mereka sendiri. Tiba-tiba, para ahli Sudodao berbicara. Kata-katanya sangat menggelikan sehingga Patriark hampir tertawa terbahak-bahak lagi. Tentu, kau boleh menyerang, tapi hanya prajurit di bawah alam Sudodao. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi jika kau tidak mendengarkan. Dion dapat melihat dengan jelas penampilan menyedihkan dari para prajuritnya. Selain para jenderal iblis, tampaknya semua orang lainnya adalah pengecut. Namun, Dion tidak akan menganggap mereka seperti itu. Wajar bagi setiap orang untuk merasa gugup selama perang pertama mereka yang sebenarnya. Ditambah lagi, mustahil untuk menempa prajurit yang tangguh dalam pertempuran hanya karena pelatihan selama 2 bulan. Namun, kenyataan ini tetap menguntungkan Dion. Semakin mereka meremehkannya, semakin baik. Kata-kata Dion menjadi seperti telur yang menabrak batu kuno. Tidak seperti prajuritnya, para elit klan Raven teruji dalam pertempuran dan kuat. Kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dengan perbedaan angka sederhana. Bahkan jika pasukan mereka lebih sedikit dibandingkan dengan Dion, mereka akan tetap lebih kuat. Dengan kenyataan ini, mereka bahkan tidak terpengaruh oleh kata-kata Dion, mereka juga tidak ragu-ragu. Mereka maju seperti kabut darah, keyakinan mereka tak tertandingi. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar bertempur di kandang sendiri. Mengetahui bahwa musuh mereka akan ditekan hingga hanya sebagian kecil dari kekuatan mereka, tidak mengherankan mereka begitu percaya diri. Seperti hujan deras, mereka membanjiri barisan pasukan Dion dan pembantaian berdarah terjadi. Dion berdiri di atas semua itu, tidak mengangkat satu jari pun. Ia melihat anak buahnya jatuh satu demi satu. Pemandangan yang menyedihkan. Meskipun telah dilatih berulang kali selama 2 bulan, mereka tampaknya melupakan segalanya dalam rentang waktu 1 menit. Pasukan-pasukan itu terpecah belah, lupa bahwa peluang terbaik mereka untuk bertahan hidup adalah tetap bersatu. Disiplin mereka dalam formasi bola hampir tidak masuk akal, yang memungkinkan serangan penjepit terkumpul dari bawah, samping, dan atas. Lebih buruk lagi, mereka malu-malu menghadapi musuh-musuh mereka. Sebagian besar elit klan Raven adalah monster kelas surga, tetapi sebagian besar pasukan Dion hanyalah monster kelas bumi. Tekanan yang mereka hadapi ada 2, baik dari alam semesta maupun musuh-musuh mereka. Melihat ketidakpedulian Dion, moral mereka tampaknya semakin merosot. Bukankah kalian begitu hebat dan perkasa saat melawan kami selama 2 bulan itu? Mengapa kalian tidak melakukan apapun untuk membantu kami sekarang? Banyak yang benar-benar marah. Tetapi apa yang dapat mereka lakukan? Dengan kemampuan Monet, mereka terpaksa mempertahankan pendirian mereka. Para monster percaya bahwa ini terjadi karena setelah mengendalikan begitu banyak dari mereka, Dion terbatas dalam menyempurnakan kendali itu. Namun kenyataannya Dion tidak memberi mereka perintah lagi melalui Monet karena ia tidak mau. Dia ingin melihat kemampuan sebenarnya dari binatang buas ini. Suka atau tidak, Dion sudah menganggap para prajurit ini sebagai rakyatnya sendiri. Ia tidak berencana membiarkan Monet mengendalikan mereka selamanya. Pemimpin macam apa dia jika melakukan hal konyol seperti itu? Ia hanya ingin mereka menunjukkan potensi mereka.
Namun kenyataan malah membuatnya mendesah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1726, Putra Tercinta. Hingga kini, Dion dibanjiri oleh orang-orang berbakat di sekelilingnya. Istri-istrinya, teman-temannya, bawahannya, masing-masing tampak lebih menonjol dari sebelumnya. Mungkin karena karma baik yang telah dikumpulkannya di kehidupan sebelumnya, ia selalu memiliki orang-orang yang dapat diandalkan di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya hal ini tidak terjadi. Dan hal itu sangat mengganggunya. Bisakah dia menghadapi kuadran menara lainnya dengan barisan bawahan yang menyedihkan? Bagaimana dengan kekuatan luar? Lebih buruk lagi. Bagaimana dengan turunnya medan perang kuno dan konspirasi yang tak terhitung jumlahnya yang terjadi di sekitarnya? Tidak. Bisakah dia menghadapi Ragnar dengan orang-orang ini sebagai fondasinya? Dion mendesah. Dia benar sekali. Menetapkan garis waktu 110 tahun yang jauh adalah tindakan yang bodoh. Jika dia tidak mengubah susunan kuadran ini secara mendasar, mereka tidak akan memiliki kesempatan begitu medan perang dimulai. Sama seperti garis waktu sebelumnya, mereka akan terhapus dari muka mortal plane. Tiba-tiba kepala Dion mendongak dari medan perang, menyaksikan satu sosok berlari ke arahnya. Tampaknya para ahli Sudo Dao saling menertawakan. Namun, seorang tetua pasti telah memberitahu mereka bahwa mereka ingin mengakhiri pertempuran lebih awal, jadi mereka terpaksa pindah. Sementara yang lain bergerak untuk membantai sasaran empuk yang merupakan prajurit Dion, satu orang saja bergegas menuju Dion. Mereka mungkin tidak suka mengeroyok Dion, tetapi entah bagaimana menganggap membantai orang suci dan makhluk surgawi adalah hal yang wajar. Dion mengerutkan kening. Bukankah kata-kataku sudah cukup jelas? Aku mengatakan bahwa tidak seorang pun di atas alam surgawi puncak dapat berpartisipasi. Pakar Sudo Dao yang menyerbu ke arah Dion mencibir, hidungnya yang bengkok berkerut karena jijik dan penghinaan. Pada saat itulah Patriark Raven tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajah itu, dia mengenalinya. Bukankah itu? Ku bilang. Suara Dion menggelegar. Gelombang kejut suara melesat keluar dengan sangat dahsyat sehingga ahli Sudo Dao yang tadinya enggan menjawab tiba-tiba merasakan telinganya pecah. Detik berikutnya, kepalanya mulai bergetar tak terkendali. Semuanya terjadi hanya dalam sepersekian detik, tetapi kecepatan berpikirnya begitu cepat seperti ahli Sudo Dao sehingga dia merasakan setiap saat kepalanya terbelah seperti semangka. Tidak seorang pun di atas alam surgawi puncak akan berpartisipasi. Sebuah penghalang ki tiba-tiba muncul di hadapan hampir 10.000 ahli Sudo Dao yang menyerbu. Mengirim mereka terpental mundur dalam hujan darah mereka sendiri. Patriark Raven gemetar karena terkejut sekaligus marah. Dialah orang yang membunuh putra kesayangannya. Para tetua berdiri terpaku karena terkejut. Bahkan 4 orang terkuat di antara mereka, satu-satunya ahli Dao di klan mereka selain tetua agung, tidak dapat memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Bisakah mereka mengusir 10.000 ahli Sudo Dao dengan mudah? Jawabannya adalah tidak. Dia bajingan yang membunuh balorku. Bagaimana mungkin? Patriark Raven meraung marah. Ia tak dapat dikendalikan. Meskipun para tetua klan ingin menghentikannya, ia tetap menyerang maju. Cih, bibir Dion melengkung karena jijik. Jika begitu mudah membuat pemimpin mereka muncul dengan cara seperti ini, apa yang dia buang-buang waktu untuk mempersiapkannya? Dia tahu bahwa Patriark klan Raven adalah orang bodoh yang keras kepala yang hanya tahu harus bertindak berdasarkan dorongan hatinya dan mungkin bahkan tidak bisa mengejar logika. Apalagi menggunakannya. Tetapi apakah dia harus membuat pertunjukan yang menyedihkan seperti itu? Kekuatan tempur Dion saat ini berada di luar imajinasi Patriark kecil ini. Dion yakin bahwa, bahkan sekarang, ia dapat melawan ahli Dao tahap 6 tanpa kalah. Jika orang lain mendengar pikirannya, mereka mungkin pingsan karena terkejut. Satu tahap di alam Dao adalah perbedaan yang tak terbayangkan. Kesenjangan itu bahkan lebih besar daripada perbedaan antara alam surgawi tingkat bawah dan menengah. Bagi Dion untuk dapat bertarung lebih dulu dengan 6 tahap, sementara menjadi ahli Dao semu, itu sudah cukup bagi seseorang untuk mengutuk surga karena bersikap tidak adil. Kita harus ingat bahwa satu-satunya alasan Amporae mampu mengalahkan Glorianis adalah karena Glorianis menghadapi penindasan berat dalam Soul Universe. Namun, Patriark Raven mungkin merasa bahwa dirinya tidak pernah salah. Dia adalah seorang ahli Dao tengah yang hebat di usia yang masih sangat muda. Usianya baru 300.000 tahun. Kecepatan kultivasi seperti itu belum pernah terdengar, hanya bisa disamai oleh putranya yang telah dibunuh Dion. Sayangnya bagi Patriark Raven, saat Dion mengukur kecakapan bertarungnya sendiri sebagai ahli Dao tengah puncak, dia tidak membandingkan dirinya dengan seorang kultivator formasi Dao kelas 2 seperti Patriark Raven. Dia membandingkan dirinya dengan para jenius tingkat 9. Dion bukan hanya dari Ordo ke-18, kehadirannya menyatu ke dalam setiap aspek keberadaannya. Selain itu, alam semesta klan Raven terlalu lemah, dan dengan demikian, penindasannya dinegasikan dengan sempurna oleh dunia batin Dion, bahkan tanpa dia memproyeksikannya keluar.
Sebagai tambahan, Dion sekarang memiliki bakat kultivasi energi sejatinya, yang memungkinkannya untuk menyatukan ki dan ki vitalnya dengan sempurna. Jadi, apa yang akan terjadi jika seekor binatang formasi Dao kelas 2 menyerang Dion dalam keadaan marah? Patriark Raven tiba-tiba merasa seperti sedang terengah-engah. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berada di luar angkasa, bukan? Mengapa dia merasa perlu bernapas, seperti ingin bernapas? Tunggu, apa ini? Rasa sakit di lehernya. Pasti itu alasannya dia merasa seperti ini. Mungkin jika dia mendorong dengan kinya untuk keluar dari ruang anehnya, dia akan merasa baik-baik saja lagi. Dia masih harus membunuh bajingan yang membunuh putranya. Medan perang berubah menjadi sunyi senyap. Patriark mereka yang perkasa tampak sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi padanya, tetapi mereka dapat melihatnya dengan jelas. Tangan Dion mencengkeram lehernya dengan kuat. Dalam sekejap, Dion telah mengeksekusi One Inch, One Melee. Kecepatan gerakannya begitu cepat sehingga Patriark Raven tidak menyadari apa yang terjadi bahkan setelah darah berhenti mengalir ke kepalanya, menyebabkan penglihatannya kabur dan berenang. Melanjutkan, Dion menoleh ke arah pertempuran. Kata-katanya, yang dulu diabaikan oleh klan Raven, tiba-tiba menjadi hukum yang tidak dapat disangkal. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1727, kepercayaan. Adegan itu hampir menggelikan. Dua pihak dipaksa untuk berperang, yang jelas-jelas sudah diputuskan. Ketidakpuasan tak terelakkan, ketika mereka yang berada di pihak Dion tewas satu persatu. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa kesal? Pemimpin mereka sebenarnya membuat mereka bertarung dalam pertempuran yang bisa dimenangkannya sendiri. Saat itulah para jenderal iblis, yang selama ini tetap diam, mengangkat senjata mereka dan memukul mereka hingga mengenai baju besi hitam mereka. Bertarung, mereka meraung, ki iblis yang mengamuk membanjiri medan perang. Sang bijak telah berbuat begitu banyak untukmu, namun kau masih meminta lebih? Akan tiba saatnya Sang Sage dapat menyebut seluruh Mortal Plane sebagai wilayah kekuasaannya. Apakah kau ingin mengangkat kepalamu dengan bangga dan berkata bahwa kau telah menolongnya? Atau apakah kau ingin menjalani hidup yang menyedihkan tanpa tujuan? Bertarung, Dion dengan santai, memegang leher Patriark Raven, senyum tenang di wajahnya. Saya lebih suka kamu tidak membangunkan leluhurmu. Pesan yang tiba-tiba itu menyebabkan Grand Elder Raven, yang baru saja menyelinap meninggalkan medan perang, membeku. Rasa ngeri menjalar ke tulang punggungnya. Meskipun dia lebih kuat dari putranya, mustahil baginya untuk mengalahkannya semudah yang dilakukan Dion. Dia tahu sejak awal bahwa putranya bukanlah tandingannya. Jika kau melakukannya, kau hanya akan membuang kesempatan mereka untuk mendapatkan karma. Aku lebih suka menyimpannya untuk masa depan. Darah para binatang buas terasa bergejolak. Di dalam hati mereka, mereka adalah pejuang. Namun, terlalu sulit untuk melawan naluri bawaan mereka dan melawan mereka yang lebih kuat dari mereka. Karena alasan inilah manusia selalu dipilih oleh surga untuk bertahan melawan klan yang gagal. Karena alasan inilah era dibagi oleh para penguasa manusia dan bukan binatang. Mereka tiba-tiba teringat bulan-bulan yang mereka lalui dengan hinaan dari Dion dan putrinya. Apa maksud semua itu? Untuk menaklukkan alam fana, tatapan mereka beralih ke Dion. Bulan-bulan yang dihabiskannya untuk menanamkan kekuatannya yang tak pernah gagal ke dalam jiwa mereka tiba-tiba menjadi jelas saat mereka melihat Patriark Raven meronta-ronta seperti ikan yang keluar dari air. Pada saat itu, miliaran binatang buas tingkat bumi dan seorang tetua agung memandang ke arah Dion seolah-olah dia adalah gunung yang tak tergoyahkan. Tetapi reaksi mereka terhadap pikiran seperti itu jauh terlalu berbeda. Kepada yang terakhir, dia jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Dia bahkan tidak berani menggunakan imannya, karena tahu betul bahwa iman klan Pakal jauh melampaui mereka sendiri. Itu benar-benar kesalahpahaman yang indah. Bagi yang pertama, seolah-olah mereka tiba-tiba mendapatkan jangkar untuk kepercayaan diri mereka. Dion memahami orang dengan baik, sebuah anugerah yang diberikan oleh ibunya. Jika dia tidak bisa mengubah bawahan yang menyedihkan ini menjadi prajurit yang tak kenal takut. Mengapa tidak membiarkan mereka bersandar padanya? Mengapa tidak membiarkan mereka merasa percaya diri dengan punggungnya yang melindungi mereka? Karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri sendiri. Dia akan meminjamkan kepercayaan dirinya kepada mereka. Surga tahu betul bahwa dia memiliki terlalu banyak kepercayaan diri. Pertarungan di Raven Universe mengalami sedikit perubahan, moral kedua belah pihak tampaknya berubah drastis. Namun, anehnya hal ini membuat segalanya menjadi ujian yang jauh lebih seimbang yang diinginkan Dion. Dengan moral pasukan klan Raven yang sedang berada pada titik terendah sepanjang masa. Mereka mengambil langkah mundur dalam serangan-serangan ganas mereka, yang memungkinkan pasukan Dion yang dibentuk secara serasi untuk mulai melawan. Pada akhirnya, meskipun masih berpihak pada Golden Chronit Ravens, hal itu memberi beberapa bakat istimewa kesempatan untuk bersinar. Dion selalu memiliki keyakinan kuat pada jenderal iblisnya.
Meskipun ia telah jauh tertinggal dari mereka dalam hal kekuatan, ia tidak akan pernah berhenti melihat mereka sebagai tulang punggung prajuritnya. Mereka hanya butuh waktu lebih lama untuk berkembang, dan Dion siap memberi mereka itu. Dion justru mempertanyakan hal-hal lain. Kesempatan untuk mendapatkan pengalaman seperti ini dalam peperangan berskala besar sangatlah langka, jadi Dion tidak terburu-buru mengakhirinya. Bahkan membiarkan pertempuran berlangsung selama beberapa hari. Dion perlu tahu siapa yang layak menerima warisan dari bangsanya. Secara etika, mungkin salah jika berpikir untuk menggunakan kemampuan Luna untuk mewariskan bakat manusia bumi kepada mereka yang bukan bagiannya. Namun, Dion tidak memiliki kemewahan untuk menempatkan moralitas sebagai prioritas utama. Orang-orang itu sudah lama meninggal. Selain itu, kelahiran baru yang lahir dari orang-orang Dion secara alamiah sudah memiliki bakat ini, mereka tidak perlu diberi bakat lagi. Jika Dion membiarkan miliaran bakat inti energi itu terpendam sambil tahu sepenuhnya bahwa ia dapat memanfaatkannya, ia akan mengkhianati tujuannya sendiri. Dia telah memutuskan bahwa Jenderal Iblisnya adalah yang pertama dalam antrian. Meskipun dia hanya memberikan pil Martial Saint kepada wakil komandan, itu karena kelangkaannya. Namun, di atas fakta bahwa bakat orang-orang Dion lebih berharga, dia sebenarnya memiliki miliaran orang untuk digunakan. Bakat ini akan menjadi hadiah atas pengabdiannya. Meskipun sangat membutuhkan bakat, Dion tidak berniat menyebarkan warisan manusia kepada siapapun. Karena itu, ia selalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Klan Mino, Raja Mino, yang sekarang dikenal sebagai Patriark Mino, bertempur dengan gagah berani. Dari awal hingga akhir, terlepas dari apakah mereka tampaknya akan kalah atau tidak, ia terus maju. Bukan hanya dirinya, tetapi keluarga Mino secara umum adalah bibit yang baik. Dion tidak berharap banyak dari mereka, tetapi mungkin ada alasan mengapa keluarga Mino melahirkan Raja Mino. Meskipun ia tidak muncul karena keterlibatan klan Shruti, jika dipikir-pikir lagi, Raja Mino sebenarnya adalah pakar terkuat di alam semesta surgawi selama turnamen dunia. Itu mungkin karena dukungan dari Shruti, tetapi itu tetap saja kebenaran. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1728, Bibit. Dengan mengingat ibu putrinya, Raja Mino berjuang keras untuk Dion, meyakini Dion sebagai kunci untuk menyatukan kembali keluarganya. Klan Belmont, Raja Belmont, yang sekarang dikenal sebagai Patriark Belmont, juga cukup berbakat. Lagi pula, karena dipilih oleh ibu kandung Madeline sebagai murid, ia pasti memiliki beberapa sifat baik dalam dirinya. Hal ini terutama berlaku dengan asal-usul orang tua Madeline yang menjadi semakin misterius seiring dengan semakin banyaknya pengetahuan Dion tentang dunia persilatan. Mungkin karena ia menggunakan pengkhianatan terhadap putranya sebagai bahan bakar, atau mungkin tahun-tahun dirusak oleh sihir kutukan, atau mungkin kombinasi keduanya yang mendorongnya maju. Tetapi ia juga berjuang keras. Kedua klan ini tidak diragukan lagi adalah yang paling menonjol di alam semesta surgawi asli jika klan Zabiat dan Amporai diabaikan sejenak. Mereka jelas menonjol di atas yang lain, bukan hanya karena pemimpin mereka, tetapi juga karena ahli waris mereka. Stella dan Awaif. Bahkan hingga hari ini, kedua gadis itu masih saling berkompetisi. Mereka tampaknya sama sekali tidak memahami bahaya situasi tersebut, terus-menerus berjuang untuk mendapatkan lebih banyak kill daripada yang lain. Klan Jafari, pakar Dao Dion tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini. Dia menyimpannya untuk perang melawan Ragnar dan Pakal. Namun, itu tidak berarti bahwa klan Jafari tiba-tiba kehilangan bakat. Sarit, putra dewanya sendiri, mengayunkan dua kapak besar berkepala dua, merenggut puluhan nyawa dalam setiap tebasannya. Perawakannya telah tumbuh untuk menyamai ayahnya meskipun ia masih kekurangan kekuatan. Meskipun ia biasanya pemalu dan jujur, di medan perang, ia tidak berbeda dari seorang Asura, dewa perang yang hampir tidak dapat ditandingi. Dion tersenyum saat melihat Stella dan Awaif terus-menerus melirik ke arah sosoknya yang gagah berani. Bagi mereka yang tidak memperhatikan, Stella dan Awaif tampak saling menyetir, padahal sebenarnya Saritlah yang menyetir mereka berdua. Keduanya tidak mau tertinggal di belakangnya. Klan Pakal, jelas tidak perlu membicarakan Amporae, tetapi tidak dapat dilupakan bahwa Pakal memiliki bakat luar biasa lainnya, Kaetlem, pemegang benih iman Asura. Jika Sarit tampak seperti Asura, Kaetlem benar-benar seorang Asura. Kulitnya yang merah membuatnya sulit membedakan dagingnya sendiri dengan darah musuh-musuhnya. Pikiran membalas dendam terhadap klan Pakal terus mengobarkan semangatnya setiap saat. Dion melihat beberapa bibit unggul lainnya di antara orang-orang di alam semesta asalnya. Namun, ia hanya bisa menghela napas ketika mendapati orang-orangnya sendiri sedang berjuang. Dion seharusnya sudah menyadari bakat luar biasa bangsanya sejak lama, tetapi dia belum melakukannya karena harapannya pada Alura, Sibyl, dan Kedal. 3 bayi pertama yang lahir setelah segel hancur, tidak pernah terwujud. Ketiganya datang ke dunia persilatan dengan penuh percaya diri dan harapan, namun kenyataan dari aturan yang kejam ini mengguncang mereka semua dalam-dalam.
Dion tidak menyalahkan mereka. Malah, ia menyalahkan dirinya sendiri. Ia telah mencabut mereka dari dunia mereka, tetapi kemudian ia menghilang untuk pergi dan mengatasi masalahnya sendiri. Apakah itu watak yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin? Masalah mereka mengingatkannya pada kegagalannya menolong Mia dan Bella. Meskipun si kembar masih hidup sekarang, mereka tidak memiliki ingatan tentang masa lalu dan bahkan bertindak berbeda dibandingkan dengan diri mereka sebelumnya. Itu hanyalah kemenangan moral bahwa tubuh mereka masih ada di alam ini. Kenyataannya adalah bahwa Mia dan Bella yang dulu dikenal Dion telah lama meninggal. Ketiganya adalah orang-orang jenius, tetapi mereka tidak pernah mencapai potensi penuh mereka. Bagi seorang kultivator, mentalitas seseorang sama pentingnya dengan bakat mereka. Jika tidak, mengapa hati Dao ada? Mengapa pemahaman menjadi bagian penting dari kemajuan? Dion membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Percaya bahwa mereka akan menemukan jalan mereka sendiri seperti yang ia lakukan. Namun, dengan melakukan itu, ia telah mengecewakan mereka. Dion hanya bisa menyaksikan mereka meringkuk di sepanjang garis belakang pasukan. Mereka seharusnya sudah mati sejak lama dalam situasi seperti ini, tetapi mereka dilindungi dengan ketat oleh Thaddeus yang memberi perhatian khusus kepada mereka. Mengetahui bahwa mereka adalah orang-orangnya, Thaddeus mungkin merasa tidak bisa membiarkan mereka mati seperti ini. Dion menghela napas sekali lagi dan mengalihkan perhatiannya. Ia tidak memiliki solusi langsung untuk masalah yang mereka hadapi. Ia hanya bisa mencoba mengubah keadaan secara perlahan di masa mendatang. Mungkin ia bisa mencoba memilih seorang murid di antara mereka. Orang-orang di Celestial Universe bukanlah satu-satunya orang berbakat yang dimiliki Dion di bawah naungannya, ada juga orang-orang di Soul Universe. Unseen Peak, Slaughter Peak, Holy Peak, Gliding Peak, dan Blooming Peak semuanya telah menumbuhkan beberapa bibit yang bagus. Mereka belum cukup bagus untuk bergabung dengan Soul Landing Peak, tetapi mereka jelas lebih unggul dari bakat normal aliansi klan 5 binatang. Namun, bakat Soul Landing Peak sangat luar biasa. Kontras antara penampilan mereka dan penampilan para manusia biasa membuat Dion mengangguk puas. Setidaknya tidak semuanya berjalan buruk. Ryu, putra Giralda dan seorang pemuda bisu, memiliki bakat yang sangat memuaskan. Kendalinya terhadap napas alami mencapai kedalaman yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh ibunya. Seolah-olah kesunyiannya memungkinkannya untuk lebih selaras dengan lingkungannya. Yang lain tidak dapat menyadarinya. Tetapi Dion menyadari bahwa Ryu sebenarnya berkomunikasi dengan energi gamma alam semesta melalui setiap gerakannya, menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Biasanya naga kristal harus menghirup nafas alami mereka untuk menggunakan kemampuan ini, tetapi pemahaman Ryu tampaknya jauh lebih dalam. Meskipun dia tetap dalam wujud manusia dasarnya, kekuatannya tidak dapat disangkal saat dia mengayunkan tongkat hitam pekat di tangannya. Dua talenta peringkat S lainnya selain Ryu belum cukup matang untuk terjun ke medan perang, tetapi Dion juga menaruh harapan pada mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1729, kebohongan yang berguna. Firver, yang telah pulih sejak lama, sekali lagi mengayunkan pedangnya dengan penuh semangat. Pengalamannya dengan Sapientia telah membuatnya bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah berada dalam posisi itu lagi. Gaya bertarungnya aneh. Dion bertanya-tanya bagaimana dia bisa tampil seperti pendeta suci meskipun telah membunuh banyak orang secara berturut-turut. Klan Kaedes. Mereka pernah menguasai Soul Universe bersama klan Jafari hingga akhirnya bersekutu dengan 99 alam semesta dan The Katedral untuk mengusir mereka. Namun kini, mereka memiliki bakat tersendiri yang memperkuat posisi mereka, yaitu Donari, pemegang Assassin's Symphony. Sebagai salah satu dari sedikit konstitusi yang dapat ditingkatkan, Donari berada dalam posisi khusus di medan perang ini. Menyerap aura niat membunuh membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Jika Dion terus berperang, kemungkinan besar tidak akan lama sebelum Donari mencapai Heaven Grade dari konstitusinya dan memimpin keluarganya menuju kejayaan. Tampaknya keputusan Dion untuk mengambil alih tanggung jawab utama darinya telah menyalakan api di dalam dirinya. Dion juga samar-samar ingat bahwa ibu Donari adalah orang biasa yang disukai ayahnya. Ibunya tampaknya memiliki kemampuan untuk melahirkan bakat-bakat hebat. Namun, karena ia tidak benar-benar mencintai ayah Donari, ia tidak melahirkan anak lagi setelah Donari. Catatan penulis, bakat ibu Donari sudah disebutkan sejak lama. Jadi saya rasa saya akan menggunakan kesempatan ini untuk merangkum inti cerita itu setelah beberapa penyelidikan selama sensus Soul Universe dan distribusi Soul Tax. Dion menemukan bahwa ibu dan anak memiliki konstitusi dengan beberapa iterasi melintasi batas tingkat bumi, surga, dan dewa. Ternyata Eilei Kaedes memiliki konstitusi buah kehidupan. Kabar baiknya adalah konstitusi ini tidak hanya berguna untuk melahirkan bakat, tetapi juga memiliki banyak aplikasi lainnya. Ini memberi klan Kaedes dua bakat yang menurut Dion layak dikembangkan meskipun Eilei tidak berada di medan perang saat ini. Terakhir, ada para jenius jalur iblis. Dion tidak perlu mengawasi mereka.
Setelah menanamkan vena iblis di dalam Chaos Universe, Lilith telah menunjukkan lompatan kekuatan yang luar biasa. Dari alam surgawi yang lebih rendah, ia mencapai alam surgawi yang lebih tinggi hanya dalam waktu 2 tahun. Kecepatan seperti itu sungguh mencengangkan. Tetap saja, hingga dia mengambil alih kendali para kultivator jalan iblis untuk dirinya sendiri, Dion tidak berniat mewariskan bakat manusia kepada mereka. Seperti ini pertempuran berakhir dan Dion mengarahkan tombaknya ke 4 alam semesta inti yang tersisa. Tanpa ketegangan, mereka semua tumbang. Sekelompok orang yang tercengang duduk di sebuah ruangan besar yang sudah dikenal. Bentuknya yang oval besar, warna merah marun dan coklat tua yang muram, beberapa singgasana yang berada di bagian atasnya. Tempat ini tidak lain adalah ruang pertemuan fana Istana Jiwa. Adapun orang-orang yang tercengang, mereka adalah berbagai anggota eselon atas aliansi klan 5 binatang. Mereka benar-benar tidak dapat mempercayai kenyataan dari masalah ini. Hanya dalam waktu 3,5 bulan, fondasi yang telah mereka bangun selama ribuan tahun hancur menjadi debu. Mereka hanya bisa melihat ke arah pemuda yang lebih memperhatikan gadis kecil berusia 1 tahun dalam gendongannya daripada mereka. Ayah, aku ingin es krim hari ini. Bisakah ayah membacakan cerita Putri Salju lagi untukku? Ketika pemuda itu tampaknya mendengarkan setiap kata gadis kecil itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa jijik. Apakah seperti ini seharusnya seorang pria bersikap? Anak-anak seharusnya berada di bawah asuhan wanita. Siapa yang pernah mendengar tentang seorang pria yang begitu berkuasa? Yang mengasuh anaknya sejak dini? Lebih buruk lagi, itu adalah seorang gadis kecil. Setidaknya jika itu adalah anak laki-laki, Anda dapat membenarkannya sebagai orang yang membesarkan seorang ahli waris. Pria-pria itu cukup beruntung karena mereka menyimpan pikiran-pikiran itu untuk diri mereka sendiri dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Atau, lebih tepatnya, mereka harus berterima kasih kepada Lila karena tidak mengungkapkan isi hati mereka meskipun faktanya dia berdiri di samping Dion saat ini. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti selama-lamanya, Dion meletakkan Little Alona di pangkuannya dan berbalik menghadap para pendatang baru. Gadis kecil yang dulunya gaduh dan senang dimanja oleh ayahnya tiba-tiba berubah menjadi putri kecil yang pendiam dan anggun. Dia duduk di pelukan ayahnya dengan ekspresi tenang yang tidak sesuai dengan usianya, gaun ungu kecilnya melengkapi auranya sekaligus memuaskan kecintaannya pada warna favoritnya. Sejak dia mengetahui bahwa biru dan merah dapat dipadukan, dia terpesona dengan hasilnya. Dion mengamati ruangan, matanya tiba-tiba tertuju pada Silver Fang. Ia tersenyum, menyapa teman lamanya ini. Yah, mungkin menyebut Silver Fang sebagai teman lama agak berlebihan. Lebih tepat jika dikatakan bahwa keduanya pernah bertemu dan memiliki kesan yang baik satu sama lain. Saat itu, Dionlah yang membantu Silver Fang menyaksikan esensi sejati dari jalan manusia. Saat ini, dia adalah seorang jenius yang bahkan melampaui Balor, yang telah dibunuh Dion. Silver Fang tersenyum pahit terhadap sapaan Dion, menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat. Dia selalu mengira Dion sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa kekuatannya sampai sejauh ini. Meskipun, dia mungkin akan terkejut jika dia tahu bahwa ketika dia pertama kali bertemu Dion, sebenarnya dialah dan bukan Dion yang lebih kuat dari keduanya. Ini bukan pertemuan formal, jadi sebaiknya kamu santai saja, kata Dion santai. Saat ini, dia sedang bertemu dengan para petinggi klan aliansi binatang sendirian dengan Lila di sisinya. Tanpa pemimpin klan lainnya di sini, itu tidak bisa dihitung sebagai pertemuan mortal resmi. Dion hanya ingin menunjukkan sedikit kemegahan aliansi mortal miliknya. Mereka jelas belum pernah melihat arsitektur semegah itu. Seperti yang kalian semua duga sekarang, aku bukan anggota klan Pakal. Itu hanya kebohongan yang berguna yang kukatakan pada kalian semua untuk mendorong kuadran kita ini berperang. Keheningan pun terjadi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1730, penyesalan. Meskipun mereka sudah menebaknya, para tetua dan jenius dari 5 klan inti tidak dapat menahan rasa tidak nyaman di hati mereka. Jika ini hanya satu rencana, berapa banyak rencana lagi yang dimiliki pemuda ini? Sejak hari ini, kalian semua akan menjadi bagian dari aliansi Fanaku. Namun, untuk saat ini, gelar ini hanya sebatas nama. Alasan saya mengadakan pertemuan ini adalah untuk memberitahu kalian semua apa yang sudah diketahui orang lain. Penaklukan wilayah kalian hanyalah permulaan. Dalam waktu 2 hingga 3 tahun, saya berencana untuk mengalahkan Ragnar, Pakal, dan Uidah. Napas tajam tampaknya diambil bersama-sama. Meskipun mereka menganggap prospek seperti itu menggelikan, apakah mereka benar-benar berada di tempat yang dapat mereka tolak? Wilayah mereka, yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun, hancur hanya dalam 3 bulan. Meskipun mereka adalah yang terlemah dari keempatnya. Bukankah ini cukup menjadi bukti kemungkinan itu? Ucapkan kekhawatiranmu sekarang. Sampai kau benar-benar diterima dalam aliansi kami, mustahil bagimu untuk menerima manfaat yang sama seperti yang lain yang berada di bawah tanggung jawabku.
Namun, aku bersedia mendengarkan pendapatmu sekarang saat kita bersiap untuk pertempuran berikutnya. Dion terdiam, menunggu dengan sabar saat mereka mengumpulkan keberanian. Salah satu masalah terbesar dengan tiba-tiba mendapatkan bawahan baru adalah mereka tidak memahami wataknya sebagai seorang pemimpin. Jadi mereka selalu merasa seperti berjalan di atas kulit telur. Saat itu, sudah terlambat bagi mereka untuk berpikir untuk membalas. Saat mereka menyadari Dion sebenarnya bukan pakal dan tidak memiliki akses ke simpanan iman mereka yang sangat besar. Dia telah menaklukkan alam semesta mereka, melucuti satu-satunya cara mereka untuk melawan. Saat itulah tatapan semua orang tertuju pada Silver Fang yang tersenyum getir. Tampaknya mereka ingin mengandalkan hubungannya dengan Dion untuk menegosiasikan persyaratan yang lebih lunak bagi mereka sendiri. Silver Fang tiba-tiba mengerti mengapa Dion tersenyum padanya. Ia hanya digunakan untuk meredakan ketegangan. Sungguh situasi yang lucu. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mulai berbicara. Pemimpin yang terhormat, meskipun Anda memang kuat, kami juga menyadari bahwa Anda telah menggunakan beberapa teknik yang sangat hebat untuk mengendalikan banyak bawahan kami. Apakah Anda berencana untuk melanjutkan ini? Bagaimana kami, sebagai bawahan baru Anda, bisa mempercayai Anda seperti ini? Para tetua tiba-tiba menyesal membiarkan Silver Fang berbicara. Para tetua dari 5 klan binatang tiba-tiba menjadi tegang, beberapa tatapan gugup tertuju pada Dion. Harus dikatakan bahwa Patriarch Raven bukanlah satu-satunya yang menderita di tangan Dion. Meskipun Patriarch lainnya lebih berhati-hati dan bergabung dalam pertempuran di waktu yang lebih lambat dan lebih strategis, akhir cerita mereka cukup mirip. Mereka sangat menyadari fakta bahwa Dion tidak membunuh mereka karena ia menganggap mereka sebagai bawahannya. Tidak lebih, tidak kurang. Mengingat kekuatannya, Dion dapat membasmi mereka semua seorang diri. Anehnya, Dion tampaknya tidak kehilangan kesabarannya. Atau, mungkin, dia tidak melihat alasan untuk itu. Apakah ada kebutuhan bagi dewa untuk marah pada ocehan seekor semut? Namun, kata-katanya benar-benar mengejutkan mereka. Dia tampaknya membenarkan dirinya sendiri. Kekhawatiranmu beralasan, jadi aku akan berbagi pikiranku. Dion mengangguk ke arah Silver Fang. Pengendalian yang telah kutunjukkan pada sesama binatang buasmu dapat dilihat sebagai tindakan perang. Aku tidak akan meminta maaf atas cara yang telah kugunakan untuk menaklukkan mereka. Dan aku juga tidak akan merasa bersalah karenanya. Untuk melangkah maju dari sekarang, kamu harus tahu bahwa aku tidak punya rencana untuk terus melakukan hal-hal seperti itu. Satu-satunya pengecualian untuk aturan ini adalah mereka yang tidak berniat mendengarkan. Mengenai karakter-karakter liar itu, aku tidak bisa membiarkan mereka bertindak sesuka hati mereka, jadi mereka akan disegel di bawah kemampuanku. Sampai saat ini, satu-satunya orang yang termasuk dalam kategori ini adalah Patriarch Raven. Sisanya akan tetap berada di bawah kendali atas kemauan bebas kalian sendiri, tetapi harus menandatangani kontrak jiwa yang mengikat kalian sebagai anggota aliansi Fanaku. Begitu perang berakhir, status tidak sahmu akan dicabut dan kau akan berasimilasi dengan baik ke dalam apa yang kemudian akan menjadi kekaisaran Fana kita. Kontrak jiwa yang akan kita tandatangani akan memiliki ketentuan ini juga, jadi kau tidak perlu khawatir tentang ingkar janjiku. Meskipun penjelasan Dion ringkas dan bahkan dapat dimengerti, tidak mengherankan bahwa orang-orang dari klan Raven memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Patriarch Raven yang impulsif tidak dapat mengendalikan emosinya. Dion telah lama menyegel pikirannya, jadi dia tidak dapat menyerang, tetapi itu tidak menghentikannya untuk menyerang dengan kata-katanya. Apakah kau harap kami percaya bahwa kau adalah sejenis dewa? Patriarch Raven mengamuk, amarahnya memuncak. Karakter liar. Apa kau bisa memilih siapa yang ingin kau kendalikan sesuka hati? Jelas kau ingin mengendalikanku sebagai pencegah bagi orang-orang lemah ini. Jangan kira kau bisa membodohi siapapun. Dion bahkan tidak perlu menanggapi. Bahkan sebelum keempat klan yang tersisa dapat mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kata-kata Patriarch Raven, Lila telah bertindak. Neel Raven, 303.409 tahun. Memiliki satu istri dan satu putra dalam hidupnya, diikuti oleh seorang putra haram. Setidaknya, ini adalah kisah yang disebarkan oleh klan Raven. Yang sebenarnya terjadi adalah Neel Raven telah memiliki ratusan anak haram. Untuk menghindari pengawasan klan dan hukum mereka yang ketat, dia selalu membunuh anak-anak haram itu dan ibu mereka. Siapa saja wanita malang ini? Silver Dema, Silver Gini, Anne Earth, Kaesa Earth, Taborda Crystal, Arola Crystal, Jaxi Viper, Alice Viper. Ini hanyalah 8 wanita paling terkenal yang menghilang dalam 100 tahun terakhir. Setiap nasib mereka lebih buruk dari sebelumnya. Dan mereka semua meninggal setelah dipaksa tunduk pada alasan menyedihkan dari seorang patriark. Apakah kamu masih merasa perlu mempertanyakan kakakku? Lila melemparkan pandangan tajam ke arah Silver Fang, namun wajah Silver Fang sudah pucat pasi. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.